Jumpa lagi di pertemuan kedua. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teknologi Android lanjutan. Pertama kita bahas mengenai komponen user interface dan juga yang kedua adalah activity. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah mengenai komponen user interface. User interface sama-sama kita ketahui digunakan untuk menghubungkan pengguna dengan aplikasi. Interface sangat bermanfaat bagi pengguna supaya pengguna bisa tahu apa yang harus dilakukannya terhadap aplikasi. Nah, dalam proses perancangannya kita harus mengetahui komponen apa saja yang membangun aplikasi Android tersebut. Sebelum kita menuju ke komponen user interface, maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arsitektur platform Android. Platform Android terdiri dari 4 lapis, yang mana di lapis pertama itu terdiri dari Linux kernel. Linux kernel ini merupakan lapisan dasar yang berfungsi untuk memberikan sinyal terhadap aplikasi. Misal ketika kita membutuhkan SIM card, kemudian kita membutuhkan koneksi untuk Bluetooth, koneksi untuk WiFi, di Linux kernel inilah semua ditanamkan aplikasinya ataupun perangkat kerasnya. Kemudian di lapisan kedua itu ada libraries. Nah, libraries ini berisi mengenai database, kemudian software yang kita gunakan, kemudian apa saja yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi. Jadi kalau kita mau menyimpankan data, nah itu tersimpan di lapisan kedua yaitu libraries ataupun komponen-komponen lain yang kita gunakan untuk merancang aplikasi. Ya misalnya itu ada package di situ, kemudian ada juga namanya Gradle-nya, semua terletak di libraries. Ketika kita mau menambahkan gambar juga, kita meletakkannya di libraries. Nah, kemudian di lapisan ketiga ada namanya application framework. Nah, disinilah kita merancang aplikasi tersebut, ya, menggunakan activity pastinya. Jadi saat kita menggunakan activity, kita akan menggunakan 2 file. Yang pertama file Java dan yang kedua adalah file XML. Nah, file XML inilah yang kita gunakan saat kita akan melakukan pendesainan aplikasi, dan file Java-nya berfungsi untuk memberikan aksi dari apa yang kita desain di file XML-nya. Misal, di XML kita meletakkan button, maka aksi dari button tersebut kita berikan perintahnya di file Java. Jadi, dalam setiap pembangunan file activity harus menggunakan 2 file, yang pertama Java dan yang kedua adalah XML-nya. Nah, kemudian di lapisan paling atas yaitu lapisan application. Di application inilah kita sebagai pengguna berinteraksi dengan aplikasinya. Kita akan bisa menggunakan langsung aplikasi dengan hanya menekan icon yang tertera pada layar ponsel kita. Kita tidak perlu lagi mengetahui bagaimana aplikasi tersebut dibangun, bagaimana aplikasi tersebut bekerja. Yang kita tahu bagaimana aplikasi itu bisa kita gunakan. Itu merupakan lapisan yang paling atas, yaitu tadi seperti yang saya katakan bahwa application ini tempat kita untuk menggunakan aplikasinya. Nah, setelah kita mengetahui lapisan-lapisan dari arsitektur platform Android, maka kita harus mengetahui komponen apa saja yang ada di interface. Jadi, di aplikasi kita tidak boleh meletakkan sembarang komponen. Ada yang harus kita atur, ada yang harus kita terapkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menuju ke jenis dari komponen user interface tersebut, maka kita harus tahu apa sih sebenarnya pengertian dari komponen user interface. Nah, jadi pengertiannya adalah elemen yang kita gunakan untuk merancang tampilan antar muka pengguna di aplikasi Android. Ya, jadi apapun yang akan kita tambahkan di layar aplikasi kita, maka kita harus mendesainnya menggunakan user interface. Nah, komponen user interface tersebut ya ada beberapa. Yang pertama itu views. Nah, di dalam views ini ada komponen-komponen
yang kita gunakan untuk membangun aplikasi, yaitu komponen widget view. Yang mana widget view ini terdiri dari text view, edit text, button, radio button, spinner, dan lain sebagainya. Itu yang kita gunakan untuk mendesain tampilan di layar aplikasi kita. Kemudian yang kedua, itu ada view group. View group ini adalah lahan dasar yang kita gunakan untuk menampung view-view yang tadi. Jadi ketika kita mau menggunakan view yang tadi saya sebutkan, yaitu widget view, maka harus ada view group terlebih dahulu. Ibaratkan ketika kita mau memasuki sebuah rumah, kita harus ada ruangan-ruangannya dulu, yang mana kamar, yang mana ruang tamu, yang mana dapur. Nah, begitu juga dengan si komponen tersebut ya. Jadi ketika dia mau kita masukkan ke dalam aplikasi, dia harus kita letakkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi ada beberapa jenis view group, yaitu layout. Nah, layout ini juga terdiri dari beberapa bagian, linear layout, relative layout, dan juga ada namanya table layout. Nah, ini bisa kita gunakan untuk merancang tampilan dari aplikasi Android kita agar aplikasi kita dapat dibangun secara menarik, sehingga pengguna bisa selalu menggunakan aplikasi kita. Ya, kadang kan ada orang membangun aplikasi asal-asalan, jadi malas untuk menggunakan, cepat di-uninstallnya gitu. Jadi harus kita rancang dengan menarik dan sesuai dengan kebutuhan agar pengguna mau menggunakan aplikasi yang kita bangun dengan terus-menerus ya, secara kontinu, tidak di-stop begitu saja. Nah, kemudian saat kita akan membangun yang namanya komponen user interface, maka ada beberapa bagian juga yang harus kita pahami, yaitu yang namanya recycler view. Ya, recycler view ini adalah komponen yang nantinya kita gunakan ketika kita mau menampilkan daftar di layar. Ya, jadi data-data yang ada yang mau kita munculkan ke layar kita bisa kita susun secara recycler view, yaitu mengecilkan tulisan. Jadi kalau kita lihat sebuah aplikasi yang memunculkan teksnya sedikit, kemudian ada tombol ataupun teks view yang berbacaan selengkapnya, maka itu bisa diatur menggunakan recycler view. Nah, kemudian yang keempat itu ada toolbar. Toolbar ini berisi judul, tombol navigasi, dan opsi menu. Nah, ini biasanya berada di atas aplikasi kita. Jadi nggak mungkin aplikasi itu tidak memiliki opsi. Ya, tidak ada aplikasi yang hanya ketika ditampilkan sudah ada tombol-tombol, tidak. Ada tombol titik 3 yang biasa sering kita jumpai di setiap aplikasi, entah itu di aplikasi WA, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, itu merupakan bagian dari toolbar. Kemudian yang kelima ada floating action button atau FAB. Nah, ini merupakan tombol melayang ya. Jadi kalau dibilang tombol melayang, dia bukan berarti tidak bisa digunakan, tetapi dia itu bertindak sebagai informasi awal di layar kita. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali? Misal ketika menggunakan aplikasi sebut sajalah Telkomsel gitu ya, kita running itu di awal pasti ada iklannya dan kemudian ada tanda silang di atasnya. Nah, itu adalah contoh dari floating action button ya. Apa yang kita lakukan aksinya? Apa kita klik gambarnya, kita menuju iklan tersebut, atau kita klik tanda silang untuk keluar dari iklan tersebut. Kemudian di dalam perancangan aplikasi, maka kita juga harus mengetahui apa saja antar muka di aplikasi Androidnya. Yang pertama itu harus ada toolbar. Kita harus mengerti yang mana yang namanya toolbar, yang mana namanya navigation, yang mana namanya editor window, kemudian tool window, dan juga hal-hal lain yang ada di layar kerja kita. Jadi mulai dari debug, navigation, terminal, kemudian Android monitor, itu semua ada di layar yang kita kerjakan supaya kita bisa membangun aplikasi Android kita dengan baik. Demikian pertemuan 2 hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.